Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, kita hari ini masih membahas surat Al-Maun ya. Yang kemarin kita membahas apa ya? Kemarin cara bacanya, kemudian hafalannya. Kemudian kita ini adalah makna kandungan surat Al-Maun. Itu yang apa yang terkandung dalam surat Al-Maun itu apa? Yaitu menjelaskan tentang kepedulian ya terhadap apa, kita harus peduli terhadap anak yatim, kemudian juga orang miskin, kemudian juga kita harus mau membantu hal-hal yang bermanfaat untuk baik itu untuk kepentingan agama, dengan lingkungan, kepentingan umat, begitu juga kepentingan fakir miskin, anak yatim dan sebagainya yang ada di lingkungan kita. Nah, jauh hari jauh pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ini ayat diturunkan ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak orang-orang yang kafir, mereka menghardik anak yatim, mereka tidak mempedulikan. Begitu, maka turunlah ayat ini. Begitu juga kita sudah tahu apa kewajiban kita terhadap orang anak yatim, orang miskin, sesuai dengan ayat ini, surat ini. Tugas kita adalah yaitu melaksanakannya ya. Melaksanakan apa? Yaitu melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui ya. Salah satunya di sini adalah peduli kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan juga peduli terhadap kewajiban-kewajiban agama lainnya ya. Di sini adalah dijelaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita menggunakan fi'lul madi, artinya bentuk yang sudah lampau. Sudahkah, artinya sudahkah kamu tahu, sudahkah kamu melihat alladzina yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agamanya, membohongkan agamanya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, kemudian juga dia lalai dalam sholatnya.
Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Atau neraka wel itu untuk orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini adalah terbagi dua. Ada yang emang lalai itu di situ pas menyepelekan ya. Ada yang mengakhir-akhir padahal tidak ada hal-hal yang wajib dikerjakan, tidak, padahal dia dalam keadaan senggang tapi dia melambat-lambat. Nah, itu juga termasuk lalai. Dan juga dalam sholatnya itu lupa, dia lupa dalam sholatnya itu dia tidak khusyuk, udah melalai melaksanakannya di akhir-akhir lambat. Pas melaksanakannya juga dia tidak khusyuk, dia malah ingat bermain pas sholatnya itu, ingat ke pasar, ingat belanja gitu, dan sebagainya, sampai rokaatnya pun lupa. Lah itu termasuk lalai itu dalam sholatnya. Maka celakalah orang yang sholat seperti itu. Sholat saja celaka, apalagi tidak sholat. Alladzina hum yura'un, dan juga tadi orang-orang yang mendustakan agama itu satu tadi apa? Dia menghardik anak yatim. Kemudian dia juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, dia lalai dalam sholatnya. Yang keempat, dia selalu berbuat riya. Apabila bersedekah, dia ternyata pengen dipuji. Dia ngaji, ternyata pengen dipuji. Sholat ke masjid, ternyata pengen dilihat. Sedekah, ternyata pengen dipuji. Sedekah pengen dipuji. Seperti itu ya. Yang kelima, wa yamna'unal ma'un, dia enggan menolong dengan barang berguna. Dia enggan menolong dengan barang yang berguna. Kalau yang berguna dia gak dikasih, yang dikasih cuma sisa-sisanya doang. Yang gak laku dia gak mau, baru dikasih sama orang. Ya, orang juga gak mau. Nah, yang sedekah itu yang paling bagus katanya juga. Kalau sedekah beras yang paling bagus berasnya. Sedekah baju yang paling bagus bajunya. Sedekah ke masjid ya yang paling gede duitnya. Jadi itu ya, itulah. Bersedekahlah dengan yang paling bagus gitu ya. Nah, inilah yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ini adalah perintah, anjuran sekaligus perintah. Apa-apa yang dianjurkan dalam Al-Quran berarti menjadi wajib. Seperti halnya aqimus sholah wa atuz zakah, kerjakanlah sholat dan laksanakanlah zakat, bayarlah zakat. Itu menjadi wajib. Begitu juga ini anjuran untuk peduli kepada orang anak yatim, orang miskin. Kemudian jangan lalai dalam sholat. Kemudian jangan berbuat riya. Kemudian harus menolong dengan barang yang berguna. Ini tentu saja anjuran yang menjadi wajib dalam kaidah usulul fikihnya, menjadi hal yang wajib kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita tidak kerjakan justru sebaliknya, seperti mengerjakan, maka agama kita itu berarti bohong. Kita beragama bohong, berarti kita membohongkan agama. Apa namanya? Kita beragama Islam itu berarti bohong. Jadi kalau kita masih jadi seorang muslim
tapi masih suka menyakiti anak yatim misalnya, ya, bukannya dibantu malah dicuekin. Kita punya jalan untuk menyalurkan bantuan kepada anak yatim malah tidak peduli, dibiarkan saja. Begitu juga ada orang yang miskin, kita tidak ditolong, itulah berarti kita itu bohong ya. Dan orang-orang yang berdusta, yang membohongkan agama, ya bohong agama, berarti dia tidak akan bisa menolong. Berat tanggung jawabnya di akhirat nanti. Nah, agama kita bohong. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan ya untuk pertemuan sekarang. Untuk tugasnya ini tulis aja ini sama artinya ini. Tulis surat Al-Maun sama artinya, sama penjelasan kalian sesuai pemahaman kalian ya. Misalnya kayak Bapak tadi menjelaskan kandungannya. Nah, ini kalian tulis sama artinya, kemudian jelaskan kandungannya yang dimaksud, yang terkandung dalam surat Al-Maun ini menurut pemahaman kalian. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.